Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana mengelola nafsu. Apakah nafsu itu? Nafsu adalah kekuatan rohani yang mendorong jasmani kita untuk melakukan satu perbuatan. Jadi ada kekuatan rohani kita yang mendorong jasmani kita untuk melakukan suatu perbuatan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, nafsu adalah satu pemikiran atau suatu pikiran untuk kita ini melakukan sesuatu. Jadi pikiran kita ya ingin atau menggerakkan organ-organ kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian nafsu adalah juga bisa merupakan satu keinginan atau kemauan kita, ya. Itu juga disebut nafsu gitu. Kemudian nafsu juga disebut sebagai satu semangat ya atau motivasi gitu ya yang menggerakkan kita, dorongan untuk melakukan sesuatu. Nafsu itu seringkali disalah tafsirkan dan dikambing hitamkan sebagai sesuatu yang tidak baik. Jadi nafsu itu sebetulnya tidak mesti jelek. Nah, kita cuma mungkin tidak tepat di dalam penafsiran kita atau pemikiran kita bahwa kalau yang dikatakan nafsu itu mesti hawa nafsu yang tidak bagus itu yang harus kita kendalikan gitu. Tidak seperti itu. Jadi nafsu itu suatu kekuatan rohani untuk melakukan sesuatu. Kalau kita tidak punya nafsu, malah kita tidak bergerak sama sekali. Artinya ya diam, tidak punya keinginan, tidak punya semangat, tidak punya motivasi. Nah, justru sekarang ini kita berikan satu definisi bahwa yang namanya nafsu itu adalah satu dorongan rohani ya yang akan menggerakkan jasmani kita atau pikiran kita untuk melakukan satu perbuatan. Ya, jadi nafsu itu bisa tentu nanti akan diterangkan bahwa yang baik ada yang tidak baik gitu. Nah ini kita maksudkan supaya kita ini tidak keliru dan bisa mengendalikan nafsu ini karena bagaimanapun juga hidup ini juga perlu ada nafsu itu, kalau tidak kita ini statis nanti gitu ya. Nafsu sebetulnya sangat tergantung bagaimana kita mengendalikan dan mengelolanya begitu ya. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Secara garis besar nafsu itu bisa dibagi menjadi dua tujuan. Yang pertama, nafsu untuk berbuat baik. Ya. Kemudian yang kedua, nafsu untuk berbuat jelek atau buruk. Gitu. Jadi memang ini berlawanan. Nanti kita mana yang akan lebih kuat. Bagaimana kita mengelolanya nanti supaya nafsu itu justru mengarah ke sesuatu perbuatan yang baik. Begitu. Sekarang kita coba membahas tentang sarana penting untuk mengelola nafsu. Maksudnya kita ini apa yang kita gunakan untuk supaya kita ini bisa mengelola nafsu. Karena nafsu itu hanya bisa dikelola oleh diri kita sendiri, tidak dari orang lain. Kalau mungkin orang lain itu hanya merupakan masukan-masukan, kemudian kita olah, ya, bagaimana kita mengelola hati, pikiran kita, pola pikir kita, mindset kita, supaya kita bisa mengelola nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, sarana itu adalah pemahaman sesuatu yang terkait dengan nafsu itu. Jadi kita harus paham tentang umpamanya saja nanti akan kita terangkan nafsu amarah umpamanya saja. Kita harus memahami tentang nafsu amarah itu
bagaimana akibatnya apa kalau itu tidak terkendali dan lain sebagainya. Jadi kita pahami ya makna, kemudian resiko yang terjadi, akibat yang terjadi, kita pahami. Kemudian kita yang kedua memanfaatkan suara hati. Ya, hati ini adalah satu sistem atau satu piranti, satu alat gitu ya, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk ya. Ini memang tempatnya di mana, sistemnya itu masih perlu kita pelajari secara detail. Tapi secara apa ya, ngomong gampangnya itu bahwa kita ini ada satu bagian dari organ kita, itu yang namanya hati, itu yang akan memberikan satu sinyal ya kepada pikiran kita nanti untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk gitu. Jadi suara hati. Kemudian memaksa pikiran patuh pada suara hati. Jadi maksudnya, jadi seringkali karena pikiran kita ini sering terganggu, tergoda gitu ya. Kalau kita contoh mau menjalankan satu perbuatan yang jelek, sebetulnya hati atau suara hati kita ini sudah memberikan sinyal ya bahwa itu tidak baik, tetapi karena terlalu kuat ya, atau mungkin hati kita ini sudah relatif kotor sehingga sinyalnya tidak bisa menembus kotoran itu, sehingga tidak nyampe ke pikiran kita dan tidak bisa kita pakai untuk bahan pertimbangan. Kemudian kita berpikir tentang akibat ya. Jadi nafsu-nafsu nanti akan kita analisa gitu, umpamanya saja nafsu amarah itu apa akibatnya, lah kita coba supaya apa? Supaya kita kalau bisa memahami kemudian tahu akibatnya, kita ini akan berbuat yang tidak baik, itu akan berpikir 1000 kali gitu. Jadi kita akan mendengarkan suara hati kita ini gitu. Kemudian tentu sarana berikutnya adalah kita harus menggunakan senjata sabar ya dan merapat pada Allah. Itu kalau dalam agama gandengannya sabar itu ya sholat. Nah, sholat, berzikir dan lain sebagainya. Jadi intinya merapat kepada Allah, ya sholat, berdoa, berzikir, mohon supaya diberikan hidayah, petunjuk supaya kita ini bisa mengendalikan nafsu begitu. Baik, ini ada trik bagaimana mengelola nafsu dengan pertimbangan-pertimbangan sarana tadi itu. Ya, yang pertama kita coba membahas mengenai bagaimana mengelola nafsu amarah. Ya, jadi amarah itu sesuatu kondisi di mana seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita ini tidak begitu bisa berfungsi dengan baik. Bahkan bisa jadi kalau amarahnya itu terus tidak bisa dikendalikan, tidak berfungsi. Sistem kontrolnya tidak berfungsi. Jadi mulai dari hati, pikiran kita itu tidak bisa terkontrol, kita menuruti bisikan atau hawa nafsu, amarah, sehingga apa yang kita katakan, yang keluar dari mulut kita, apa yang kita pikirkan, kemudian perilaku kita itu tidak bisa terkendali. Nah, oleh karena itu marah ini harus dikelola gitu ya. Jadi marah ini hampir bisa dikatakan seluruhnya merugikan gitu ya, karena efeknya, akibatnya ini luar biasa. Jadi coba kalau kita ini mengandai-andai kalau kita ini tidak bisa mengendalikan marah, atau pengalaman dari orang lain yang kita lihat kalau orang itu tidak bisa mengendalikan amarah, apa akibatnya? Nah, kalau kita nanti sudah tahu akibatnya, ya bisa berpikir 2-3 kali lipat kalau mau melakukan sesuatu, karena sudah pengalaman, sudah tahu, paham bagaimana amarah. Intinya bahwa amarah itu sesuatu sikap kita yang negatif, cara berpikir kita negatif yang banyak merugikan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Kembali tadi saya mau ngasih contoh. Jadi kalau katakanlah kita ini tidak bisa mengendalikan atau mengelola nafsu amarah, gitu ya. Katakan contoh
kita ini sudah berumah tangga, ya. Kita sebagai suami itu kemudian secara tidak sengaja melihat istri kita ini berbincang-bincang dengan lelaki lain, ya. Karena kita ini memiliki sifat yang temperamen yang tinggi, suka marah, ya kita sudah langsung melihat istri itu berbincang-bincang dengan lelaki lain, kita langsung marah. Kemudian begitu menegur istrinya dengan keras, ya istrinya juga mungkin tidak terima, akhirnya juga ngomongnya agak banter juga. Sementara kita ini sudah tidak bisa mengendalikan rasa amarah, sehingga terjadi percecokan termasuk dengan orang lelaki tadi itu. Tetapi dalam hal ini, contoh ini, bahwa si suami akhirnya marah sama istrinya sampai istrinya dibunuh. Ya. Nah, begitu istrinya sudah meninggal, biasanya rasa menyesal ini akan muncul. Atau kalau marahnya itu memang tidak bisa dikendalikan, dia merasa malah senang begitu, ya. Jadi merasa bangga bisa membunuh istrinya karena disangka istrinya itu ada main dengan lelaki lain. Coba akibatnya apa? Ya, setelah dia sadar pasti akan menerima akibatnya. Pertama, dia akan ditahan, ya diadili, kemudian masuk penjara. Bahkan yang namanya hukumannya bisa jadi seumur hidup atau dihukum mati. Nah, kemudian istrinya kan memang sudah meninggal. Kemudian anaknya, nah anaknya ini kan luar biasa. Sudah ibunya meninggal, bapaknya sekarang ditahan. Nah, siapa? Kehidupan anaknya ini menjadi terlunta-lunta. Nah, inilah akibatnya bahwa kita ini menuruti hawa nafsu marah gitu ya. Jadi kalau kita ini tahu bahwa kita marah itu akibatnya sangat fatal, maka kita akan bisa meredam gitu ya, meredam kemarahan itu. Jadi kita paham bahwa marah ini sesuatu yang merugikan, kemudian akibatnya sangat fatal dan harus dikendalikan. Ya, itu yang pertama adalah masalah mengelola nafsu marah. Kemudian yang kedua itu mengelola nafsu iri hati. Jadi nafsu iri hati ini sebetulnya tidak seluruhnya jelek gitu ya. Jadi iri itu kalau kita tidak dikasih nafsu iri, maka kita tidak ada satu kemajuan. Jadi yang dimaksud di sini, katakanlah iri yang baik itu iri kepada orang yang lebih pinter gitu. Kenapa kok bisa pinter? Saya kok iri. Gimana saya bisa seperti itu? Jadi bisa mendorong semangat. Tetapi iri-iri yang negatif itu kalau ada orang senang dia tidak senang. Nah, itu iri yang harus dihindari. Nah, hal-hal seperti ini itu nanti akan bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain gitu. Jadi kalau irinya pada tingkatan hanya ya saya kepingin, nah mungkin bisa usaha. Tetapi kalau irinya nanti sudah negatif, maka orang yang iri kepada orang lain itu bisa melakukan sesuatu di luar kontrol juga gitu. Ya, jadi nafsu iri hati ini juga harus dikendalikan dalam artian kalau itu memang nafsu iri yang positif, maka itu perlu dipupuk, perlu dikembangkan. Tetapi kalau irinya itu terhadap sesuatu yang bernilai negatif, nah ini yang harus dikendalikan. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah mengelola nafsu jahat ya, nafsu yang tidak baik ya. Ini memang secara total harus kita kendalikan. Kita harus tahu bahwa kalau kita melakukan satu kejahatan, akibatnya akan sangat fatal, akibatnya sangat serius sekali gitu ya. Nah, kita kendalikan nafsu jahat itu dengan cara bagaimana sarana-sarana tadi, mulai dari memahami sebetulnya jahat itu tidak baik, kemudian jahat itu tidak senangi, kemudian jahat itu dilarang, kemudian juga dosa, nanti di akhirat akan dibalas dengan neraka dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pemahamannya. Kemudian pada saat kita mau melakukan suatu perbuatan jahat, pasti suara hati ini memberikan sinyal kepada pikiran kita,
supaya membatalkan. Nah, itu ditanggapi, direspon suara hati itu ya. Ini akan membuat kita bisa mundur, membatalkan sesuatu yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat, mengelola nafsu serakah. Nah, nafsu serakah ini adalah nafsu di mana kita ini ingin memiliki sesuatu lebih banyak, tidak pernah ada puasnya. Sehingga kalau nafsu serakah ini tidak terkendali, maka kita akan melakukan sesuatu ya yang tidak memperhitungkan bahwa itu halal atau haram, sudah ditabrak semua supaya menuruti nafsu serakahnya ini ya. Biasanya serakah itu bisa dalam bentuk harta benda, tetapi juga bisa serakah ini kepada sesuatu yang non benda, katakanlah serakah terhadap kekuasaan ya, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Nah, ini akan mengakibatkan suatu tindakan yang di luar kontrol juga, yang nanti akhirnya kita tahu bahwa akan merugikan kita sendiri maupun orang lain. Jadi nafsu serakah ini harus kita kendalikan dengan memahami makna daripada serakah, kemudian akibatnya apa, kita gunakan suara hati, kemudian kita melakukan sesuatu yang kira-kira bisa menghambat ya kegiatan atau yang akan melakukan satu kegiatan yang bersifat serakah ini tadi ya. Kemudian yang kelima, mengelola nafsu birahi. Nah, tadi saya katakan bahwa nafsu itu tidak mesti jelek gitu. Bahkan kalau untuk nafsu birahi ini ada sesuatu yang harus kita pupuk, malah kita kembangkan nafsu birahi karena kita bisa menyalurkan kepada yang sah, katakanlah kepada istri atau pada suami. Nah itu jangan sampai kita nafsu birahi ini justru malah dikurangi. Tetapi maksudnya jangan seperti kalau kita ini nggak bisa mengendalikan nafsu birahi, bukan istrinya, bukan suaminya, itu terus kepingin kepada mereka, baik orang lain itu bisa suaminya, bisa suami orang, bisa orang lain. Nah, itu akan merugikan kita sendiri. Tentu nafsu yang seperti itu harus kita kendalikan. Mana yang memang kita bisa mengembangkan, bisa menggunakan nafsu ini untuk yang sah, artinya istri atau suami kita yang sah. Untuk yang lain tentu tidak. Apalagi di tempat kerja, ya. Di tempat kerja ini karena antara laki dan perempuan ini campur ruangannya, kemudian terus bisa memandang, terus kemudian setiap saat itu bertemu. Lah ini kadang-kadang bisa memunculkan itu. Nah, ini harus kita hindari. Jadi kita tahu tadi bahwa apa akibatnya, terus kemudian apa konsekuensinya. Jadi ya sama dengan nafsu-nafsu jahat, nafsu serakah, nafsu birahi. Ini konsekuensinya kalau kita tidak mengendalikan dengan baik, itu maka akan merugikan kita sendiri, orang lain. Kemudian yang jelas itu dosa, ya. Bisa-bisa nanti kita ini di dunia ini mendapatkan balasan dalam bentuk fisik, ditahan dan lain sebagainya, ya. Kemudian nanti di akhirat juga mendapatkan balasan dalam bentuk siksa. Nah, kalau kita memahami hal-hal seperti ini, nanti kita akan bisa mengendalikan nafsu itu. Kemudian yang keenam ini adalah nafsu yang positif. Jadi pada dasarnya manusia itu kepingin berbuat sesuatu yang baik gitu ya, karena dikasih nafsu untuk berbuat sesuatu yang positif. Oleh karena itu justru nafsu ini yang harus kita pelihara ya, nafsu beribadah, nafsu bersedekah, nafsu menjalankan perintah Allah, dan nafsu untuk menjauhi larangan-larangan Allah ya. Terus kemudian nafsu untuk bisa berbuat baik kepada orang lain ya. Jadi intinya, jadi trik untuk mengelola nafsu ini menggunakan satu tadi, prasarana tadi, bahwa kita pahami dulu akibatnya ya. Terus kemudian kalau sudah kita tahu akibatnya, kita berpikir menggunakan atau memanfaatkan sinyal-sinyal yang diberikan hati kita gitu. Kemudian
yang berikutnya adalah banyak mendekat atau merapat kepada Allah, dan juga sabar ini yang paling penting gitu ya di dalam mengendalikan hawa nafsu itu sebetulnya sabar, kemudian kalau dalam agama Islam dibarengi dengan sholat ya, kemudian berpikir, berdoa dan itu kira-kira penjelasan atau yang kita bicarakan mengenai bagaimana kita mengelola nafsu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.